Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata, yaksyurullahu, Allah mengumpulkan al-khalaiqa, makhluk-makhluk, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, uratan, dalam keadaan telanjang, hufatan, tanpa memakai alas kaki, ghurlan, tanpa dikhitan, buhman, dalam keadaan telanjang. Buhman artinya uratan, ya kan? Sirositasi artinya uratan. Wa yunadihim, lalu Allah memanggil mereka, bisautin, dengan suara, yasmauhu, mendengarnya, man bauda, orang yang jauh, kama yasmauhu man qaruba, sebagaimana mendengarkannya orang yang dekat. Allah mengatakan, anal maliku, saya adalah seorang raja, anad dayyanu, saya adalah orang-orang yang menghisab, membuat perhitungan. Hadza mana ad-dayyan, al-mujazi, al-muhasib. Jadi Allah lah yang saja, Allah lah al-malik, raja, ad-dayyan, yang membuat perhitungan. Rawahul a'immatu, para a'immah meriwayatkan ini hadis. Wastashhada bihi al-Bukhari, dan Imam Bukhari mengambil syahid dengan hadis ini, dijadikan penguat oleh Imam Bukhari ini hadis. Wa fi ba'dil athari, dan di dalam sebagian asar-asar, anna Musa alaihissalam, bahwasanya Musa alaihissalam, lailatan, di suatu malam, ra'an nara, dia melihat api, fahalathu, lalu api ini mengejutkan, menakuti dia. Fahalathu, maka api ini menakuti dia, api ini membuat dia takut. Fafazi'a minha, lalu Musa terkejut, minha, dari api ini. Fanadahu rabbuhu, lalu Rabbnya memanggilnya dengan panggilan ya Musa, hai Musa. Berarti Allah berbicara. Fa'ajaba, lalu Musa pun menjawab, sari'an, dalam keadaan cepat, istighnasan bisaut, dalam keadaan memperdengarkan dengan suara. Apa yang dia dengarkan dengan suara tadi? Dengan mengatakan faqal labbaika labbaika, hakadha. Musa alaihissalatu wassalam langsung menjawab dengan cepat, dalam keadaan memperdengarkan dengan suaranya, dengan kata-kata labbaika labbaika. Labbaik, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Asma'u sautaka, aku mendengar suaramu. Wala ara makanaka, tapi aku enggak melihat tempatmu. Jadi Musa itu hanya mendengar suaranya Allah, tapi enggak melihat tempatnya. Fa aina anta, Musa pun bertanya, di manakah kamu? Faqala, kata Allah, ana fawqaka, ana di atasmu, wa amamaka, dan di depanmu, wa an yaminika wa an shimalika. Dalil Allah wawancara dengan Musa alaihissalatu wassalam. Fa alima, maka dia pun mengerti, man mengerti Musa, anna hadhi sifata, bahwasanya ini sifat, di manakah Allah, la tambaghi illa lillah, tidak sepantasnya kecuali hanya miliknya Allah. Jadi karena jawaban Allah, anak di atasmu, anak di depanmu, anak di samping kirimu, kananmu, menunjukkan bahwasannya sifat tempatnya Allah di manakah dia, itu adalah tidak dimiliki kecuali hanya miliknya Allah. Qala kadzalika anta ya ilahi, begitulah engkau hai Tuhanku.
Kalamuka asma, apakah perkataanmu yang saya dengar? Am kalamu rasulika, atau perkataan rasulmu, utusanmu? Qala, katanya Allah, bal kalami ya Musa, bahkan perkataanku hai Musa. Musa pun tanya, apakah yang ngomong ini Allah ataukah utusanmu? As-syarah as-sifatu al-khamisata asyrata al-kalam, yaitu sifat kalam. Al-kalamu sifatun min sifatillahi sabitati lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Qala Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Ada yang keliru? Lafadznya sama? Mana? Anak punya syurullahu wal khalaik, atau punya apa? Yuksharu. Yaksyurullah. Saya di atasmu, di depanmu, di samping kananmu, di mana-mana ya. Saya asarin lemah nanti saya. Baik, saya insya Allah ada di talik nanti di belakangnya nanti. Tapi sepenting di sini yang dipakai dalil apa? Allah itu berbicara. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah, apabila Allah menginginkan ayyuhiya bi amri, untuk mewakyukan dengan perintahnya, takallama bil wahyi, Allah pun berbicara dengan wahyunya." Berarti apa? Allah berbicara. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Jelas semuanya? Jelas. Wa ajma'at salafu, dan telah sepakat ulama salaf ala subutil kalami lillah, tetapnya kalam bagi Allah. Wa yajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Wa huwa kalamun haqiqiyyun, dia adalah kalam hakiki. Yaliqu billah, yang layak dengan Allah. Yata'allaqu bi masyiatihi, kalam itu berkaitan dengan masyiatnya Allah. Allah berbicara bi hurufin, dengan memakai huruf. Wa aswatin masmu'ah, dengan suara-suara yang bisa didengar. Jadi Allah bicara dengan huruf, dan Allah berbicara keluar suara yang didengar. Wa dalilu ala annahu bi masyiatihi, dan dalil bahwasanya kalam itu berkaitan dengan masyiatnya Allah adalah qauluhu ta'ala, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika datang Musa limiqatina, pada waktu yang kami telah tentukan, baru Allah berbicara dengannya. Berarti ini menunjukkan bicaranya Allah berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah berbicara? Ketika Musa datang. Berarti bicaranya Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan masyiatnya. Fataklimu, maka bicara hasolah itu terjadi ba'da maji'i Musa, setelah datangnya Musa. Maka ketika datang Musa baru Allah bicara. Fadalla ala annahu muta'alliqun, maka ini menunjukkan bahwasanya bicara itu muta'alliqun, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara itu enggak angger mengong ngono wae. Ketika seperti kita, jadi bicaranya Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-mukhalifuna li ahli sunnati fi kalamillah, orang-orang yang menyelisih kepada ahli sunnah berkaitan dengan kalamullah. Ingat, ahli sunnah memahami bahwasanya bahwasanya Al-Quran, Allah memiliki sifat kalam, dan kalamnya Allah itu apa? Berkaitan dengan kehendak, ada suara dan ada huruf yang
yang didengar, ada huruf dan ada suara yang didengar. Ada wa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Khalafa Ahlus Sunnah, menyelisihi Ahlus Sunnah fi kalamillahi, dalam kalamnya Allah, tawaifu, beberapa kelompok, bukan hanya 1 dan 2 saja, beberapa kelompok. Nazkuru minhum, kami akan sebutkan minhum dari kelompok-kelompok ini, taifata ini 2 kelompok, enggak ada. Langsung saya ini. Apa itu? Berarti belakangan itu. Belakangan berarti. Di belakang. Tapi ada kata-kata antum al-mukhalifun lil sunnah fi kalami, ada? Ada. Ya wis. Baik. Belakang berarti dia di belakang kan berarti ya? Ya wis, kalau itu dibaca dulu. Wa dalilu ala annahu hurufun, dan dalil bahwasannya kalamullah itu ada huruf-hurufnya. Qauluhu ta'ala ya Musa inni ana rabbuk, hei Musa, sesungguhnya aku adalah Rabbmu, ya Musa. Fahadil kalimati, maka kalimat fa'inna hadil kalimati, maka sesungguhnya kalimat-kalimat ini adalah huruf. Wa ya kalamullah. Ya Musa, Allah mengatakan hai Musa, adalah huruf. Ya Musa, ya Musa, huruf kan? Jelaskan ini. Kalimat-kalimat ini mengandung huruf. Ya Musa, inni ana rabbuk. Apa enggak namanya huruf itu? Nah, masa suara kono huruf itu. Allah musta'an. Wa dalilu ala annahu bisautin, dan dalil bahwasanya bicaranya kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan suara. Qauluhu ta'ala wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu nasiya. Kami memanggil Musa. Namanya memanggil pasti ada suara, ya enggak? Namanya manggil pasti ada suara. Wa nadainahu, dan kami memanggilnya Musa min janib, dari sisi at-turil aimani, gunung Tur yang sebelah kanan. Wa qarrabnahu nasiya, dan kami mendekat dia sedekat-dekatnya. Wan nida wal munajah, panggilan dan munajah. Namanya nida panggilan, wal munajah itu dan apa munajah? Fala taratana syaitum, apa artinya? Berbisik-bisik. Wan nida wal munajah itu dan panggilan dan berbisik-bisik. La takunu, tidaklah mungkin ini ada illa bisautin, kecuali dengan suara. Nah, kalau bicara dengan pelan-pelan ya sih. Masa gono suara ini lah, nak sudah nama bisik-bisik ini. Warawa Abdullah ibn Unas, langsung ini. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yashurullahu khalaika fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'un qaruba. Anal maliku anad dayyan Allah qaul Bukhari bi sighati tamrid. Imam Bukhari mentakliknya dengan sighah. Imam Bukhari membuang sanadnya lalu memakai sighah tamrid. Paham tamrid ya, kila, ruwiya atau misalnya. Qala fil fathi wa akhrajahu. Qala, berkata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Wa akhrajal musannifu fil adabil mufrad. Kemudian musannif, Imam Bukhari mengeluarkan ini hadis dalam kitab Adabil Mufrad. Wa Ahmad wa Abu Ya'la fi musnadaihima wa dzakara lahu tariqain akharain, lalu dia menyebutkan 2 jalan yang lain. Fal khulasa, hadis ini adalah hasan. Nah, terus langsung antum punya apa langsung? Al-Bukhari pun sekarang? Belum. Wa kalamullahi, dan kalamnya Allah qadimun nau. Macamnya itu dahulu. Dahulu macamnya. Qadimun nau. Macamnya kalamullah itu dahulu. Hadisul ahad. Mana hadisul ahad?
Ai baru dilihat dari persurnya. Dilihat dari satuannya. Kalau naul kalam, jenisnya kalam, ya, macamnya kalam, bentuknya kalam, itu qadim dahulu. Tapi kalau ditinjau dari satuan kalam ketika Allah bicara sama Musa, bicara sama malaikat Jibril, bicara sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya hadis baru. Jadi sifat kalam ini ditinjau dari dua keadaan. Ditinjau dari naul kalam, sifat Allah itu qadim. Ditinjau dari ahadul kalam, satuan-satuannya kalam itu adalah apa? Baru. Jelas? Iki selewat toh nang wasiti ya. Nah, wa makna qadimin nau, dan makna qadimin nau, innallaha lam yazal wa la yazal mutakalliman. Laisal kalamu hadisan minhu ba'da alam yakun. Dan makna qadimin nau, sesungguhnya Allah itu lam yazal, dari dahulu, wala yazalu, dan senantiasa akan datang, mutakaliman, berbicara. Jadi Allah dari dahulu kala, ketika Allah ada, maka Allah punya sifat kalam, dan sampai ila yaumil qiyamah. Laisal kalamu hadisan minhu, bukanlah kalam itu baru dari Allah, artinya ba'da alam yakun, setelah tidak ada. Mana hadis itu tidak ada, baru ada, itu namanya hadis. Ngerti ya? Tidak ada, baru ada, itu namanya hadis. Lah, kalam Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu dalam artian naul kalam. Ngerti ya, kawan? Paham insyaallah. Jadi Allah ada, punya sifat kalam. Berarti Allah itu bukan berarti Allah itu bisu. Allah ketika ada, Allah itu ada, maka kalam itu ada padanya. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau begitu Allah itu tidaklah bisu dahulu baru bicara, tidak. Allah kalam itu adalah ada pada Allah Subhanahu wa taala ketika ada Allah Subhanahu wa taala. Wa makna hadisil ahad, dan makna hadisil ahad, ingat, dilihat dari satuannya. Satuan ketika Allah berbicara yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu baru. Ingat, ketika berkaitan dengan kehendak Allah itu baru. Ai anna ahadil kalam. Maksudnya adalah anna ahadal kalamihi, bahwasanya satuan kalamnya Allah, ai al kalamul muayyan, ai ditinjau dari kalam yang tertentu, al maksud yang dikhususkan. Ai ketika Allah bicara dengan Musa, ketika Allah bicara sama Jibril, ketika Allah ada maksud. Hadis kalam yang ditentukan, kalam yang tertentu, kalam yang dikhususkan, itu adalah hadisun baru. Baru sebelumnya enggak ada, baru ada. Sebelumnya enggak ada, baru ada. Ngerti enggak? Jadi sebelumnya itu Allah enggak bicara sama Musa, setelah itu Allah bicara dengan Musa. Sebelumnya Allah enggak bicara sama Muhammad, setelah itu bicara sama Muhammad. Bukan berarti Allah itu bisu, tidak. Allah punya sifat kalam. Cuma ketika dia berbicara, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berbicara. Li'annahu muta'alliqun bi masyiatihi. Karena kalam ini itu satuannya ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mata syaa takallama, kapan Allah kehendak Allah akan bicara. Bima syaa, dengan apa Allah berkehendak akan berbicara. Kaifa syaa, bagaimanapun dia berbicara, dia akan berbicara. Hadza huwa makna muta'alliqun bi masyiatihi. Mata syaa, kapan Allah bicara, kapan Allah kehendak Allah akan bicara. Baik. Dengan apa Allah kehendak, Allah akan berbicara. Dan bagaimanapun keadaannya, Allah bicara, Allah ingin bicara, ia akan bicara. Ada wa mana, qadimun nau, qadimun nau, dan hadisul ahad. Lanjut. Ta'liq sekarang ada. Ta'liq atau mukhalifun. Ngerti salah kira-kira ini? Kita sering lewat lagi. Sering lewat qadimun nau, hadisul ahad. Paham ya Hasanuddin? Qala al-musannifu rahimahullah, al-mukhalifuna li ahli sunnah, orang-orang yang menyelisihi ahli sunnah fi kalamillah, berkaitan dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Khalafa ahli sunnah, menyelisihi ahli sunnah fi kalamillah, berkaitan dengan kalamullah. Tawaifu, beberapa kelompok,
Nadhkuru minhum, kami akan sebutkan dari mereka-mereka ini. Taifataini, dua kelompok saja. Jadi ada beberapa kelompok yang menyelisih Ahlussunnah dan yang akan dia sebutkan, yang beliau sebutkan hanya dua kelompok saja. At-Taifatul Ula, kelompok yang pertama, kelompok Al-Jahmiyah, kelompok Jahmiyah. Ya, Jahmiyah sekarang lihat. Qalu, mereka mengatakan laisal kalamu min sifatillah. Kalam itu bukanlah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa innama huwa khalqun. Sesungguhnya kalam itu adalah makhluk min makhluqatillah, dari makhluk-makhluk Allah. Yakhluquhullahu, Allah menciptakan kalam itu fil hawa, apa hawa? Di udara. Allah ciptakan kalam itu di udara. Au fil mahalli, atau di suatu tempat. Alladhi yusma'u min, yang didengar dari tempat itu. Wa idhafatuhu, dan sandaran kalam itu ilallahi, kepada Allah. Idhafatu khalqin, idhafah makhluk, au tasyrifin, atau pemuliaan. Seperti naqatullahi, naqatullah, naqa untanya Allah dinisbahkan naqah kepada Allah, Allah yang menciptakannya. Kemudian naqah diidhafakan kepada Allah atau min babi tasyrif, untuk memuliakan naqala. Tapi di sini naqatullah, untanya Allah, unta ini diidhafakan kepada Allah, disandarkan kepada Allah karena Allah yang menciptakannya, atau Allah memuliakan unta ini. Baitullah, Ka'bahnya Allah, Ka'bah, bait diidhafakan kepada Allah min babi tasyrif, karena Allah memuliakan ini Ka'bah, Allah memuliakan ini Ka'bah. Idzan kalamullah, kalam di sini idhafah kalam kepada Allah Subhanahu wa taala, idhafatu tasyrif au idhafatu khalqin, Allah memuliakannya dan Allah menciptakannya. Disinilah kekeliruan orang-orang Jahmiyah. Ama Ahlussunnah, idhafah ada dua, idhafatu sifat ila mausuf dan idhafatu khalqin ila khalqi. Idhafatu sifat ila mausuf wallahu min sifatillah, dan idhafatu khalqin ila ilaihi, itu adalah makhluk, itu adalah makhluk. Dan di sini sifat itu adalah sifat, kan? Ya enggak? Lain dengan bait bukan sifat. Naqah bukan sifat. Kalam itu adalah sifat. Ketika dia disandarkan kepada Allah, maka fahuwa mausuf, maka dia itu disifati dengan idhafah itu tadi. Saya bengwan, jelas soal ini. Wa naruddu alaihim, dan kami akan bantah mereka ini bima yali, dengan sebagai berikut. Innahu khilafu ijma'is salaf, bahwasanya ini menyelisihi kesepakatan ulama salaf. Bahwasanya tafsir ini adalah menyelisih kesepakatan ulama salaf. Yang nomor dua, khilaful ma'qul, menyelisih akal. Akal enggak masuk. Li'annal kalama, karena kalam sifatun lil mutakallim. Kalam itu sifatnya orang yang berbicara. Mana mungkin kalam itu disamakan dengan naqo? Naqo itu bisa berdiri sendiri. Masa kalam itu wujudnya apa? Bagaimana kalam itu bisa berdiri sendiri? Kalam itu adalah tabi kepada mutakallim. Kalam itu adalah tabi kepada mutakallim. Hai orang-orang Jahmiyah, coba sekarang keluarkan kalammu. Wujudkan dengan bentuk fi kalam, bentuk kalam. Ya raisa ya ikhwan. Maka senantiasa kalam itu tabi kepada anta. Ngerti enggak? Sifatnya anta, tabi kepada anta. Makanya khilaful mali'annal kalam. Karena kalam itu adalah sifatun lil mutakallim, sifatnya bagi orang berbicara. Walaisa, dan bukanlah syai'an qa'iman, sesuatu yang berdiri, binafsi, berdiri sendiri, munfasilan, yang terpisah, anil mutakallim, dari mutakallim. Jadi kalam itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, yang berpisah dari orang yang berbicara. La wa inna huwa tabi kepada mutakallim. Yang nomor 3, inna Musa, sesungguhnya Musa, sami Allah, mendengar Allah itu berkata, Musa mendengar Allah itu berkata, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kalau anda kata kalam itu makhluk, apakah layak mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah? Mungkin nggak, ikhwan? Apakah berani selain Allah mengatakan aku adalah Allah? Hah? Siapa yang berani? Fir'aun, ya. Wa muhalun ayyakuna dzalika ahadun, mustahil
seseorang itu mengatakan yang demikian itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada kata kalam itu makhluk ya orang-orang Jahmiyah. Mana mungkin dia mengatakan innani sesungguhnya aku kalam adalah Allah, aku adalah kalam, aku adalah kalam dan kalam ini adalah Allah. Sembahlah aku adalah kalam begitu. Ya, mungkin akan mustahil. At-taifatu tsaniyah, kelompok yang kedua. Yang selesai ya kawan. Al-Asy'ariyah, kelompok Al-Asy'ariyah. Separuh kan ya? Separuh belum? Belum separuh. Seminggu dah. Kalau orang-orang Asy'ariyah mengatakan, kita ini sekarang. Saya sekolah dulu bagaimana Asy'ariyah. Ini sudah lewat sebenarnya, enggak usah diulangi sebenarnya. Seret mun aku mau tulis seret mun sebenarnya ya. Jadi sudah lewat TKB kita, lanjut wae. At-taifatu asaniyah, taifah yang kedua. Makanya kita ini kingku menembak metu maneh tenggara istri kan iki. Diulangi maneh badak kan nulis seret ngono asline. Seret ngono. Seret wae ta. Kalau mereka mengatakan kalamullah, kalamnya Allah adalah maknan qaimun binafsih. Ingat, Asy'ariyah mengatakan kalamnya Allah adalah maknan, suatu makna yang tegak dalam dirinya Allah. Jadi ingat, kalamnya Allah itu terletak di dalam jiwa. Hadi makna yang tegak pada jiwanya Allah. Sudah. La yata'allaqu bi masyiatihi, tidak berkaitan dengan kehendaknya Allah. Terus piye? Kok enggak berkaitan dengan kehendak piye? Jadi kalamullah itu letaknya di dalam jiwanya Allah. Yang keluar itu bukan kalam, sebagai ungkapan kalam yang ada dalam jiwa. Ngerti? Wa hadhil hurufu, dan ini huruf wal aswat dan suara. Jadi huruf dan suara yang keluar yang didengar itu makhluk litakbir, untuk mengungkapkan anil maknal qaim binafsillah, makna yang tegak pada jiwanya Allah. Jadi Allah itu menciptakan kalam. Jadi Allah menciptakan kalam. Jadi kalamnya Allah itu yang ada pada jiwanya Allah. Istilahnya nak kerentaknya Allah, di dalam hatinya Allah, di dalam jiwanya Allah, itu kalamnya Allah. Setelah itu karena Allah itu ingin berbicara kan, ingin mengungkapkan apa yang ada pada dirinya Allah itu, diciptakanlah berupa kalam. Kalam inilah sebagai petunjuk apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerti ya, Ustaz? Ngerti enggak, Pak? Ngerti? Ayo, wah. Wa naruddu alaihim, dan kami akan bantah mereka ini. Bima yali, sebagai berikut. Innahu khilafu ijma'is salaf. Ini adalah menyelisihi kesepakatan ulama salaf. Yang kedua, khilaful adillah, menyelisihi adillah. Li'annaha, karena adillah tadullu, menunjukkan ala anna kalamullahi yusma', bahwasanya kalamullah itu didengar. Subhan, kalamullah itu didengar. Apa ayat surat Al-Baqarah? Fa'ajiru hatta yasma'a, sehingga dia mendengar kalamullah. Ilan kalamullah itu yusma', didengar. Nah kalau dalam hati, siapa bisa dengar? Mengenal di dalam jiwanya Allah salah mendengarkan. Gitu lehwan. Bukan hati itu kan, maksudnya kan bantahan kepada Asy'ariyah, bukan berarti apa menetapkan Allah itu punya hati. Di dalam jiwanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yusma, dan enggak mungkin namanya didengar illa saut, kecuali ada suara. La yusma'ul makna, tidaklah mungkin didengar al makna yang qaim bin nafsi, makna yang tegak di dalam jiwa itu enggak mungkin didengar. Bagaimana di dalamnya? Bagaimana bisa didengar? Enggak mungkin bisa. Dan sesuatu yang dengar itu pasti mendatangkan huruf dan pasti mendatangkan ada suara. Yang nomor 3, khilaful ma'hud, menyelisih perkara yang maklum, menyelisih sesuatu yang ma'hud, yang di atas fitrah, perkara yang sudah maklum.
Li'annal kalam al-ma'hud. Yang namanya kalam yang ma'hud, yang maklum, yang masuk akal, yang sudah fitrah, yang sudah sewajarnya. Huwa ma yang tiku bihil mutakallim. Apa yang dibicarakan oleh mutakallim. Lama yudhiru fi nafsi. Bukan apa yang disimpan dalam jiwanya. Sekarang soal. Ali ente punya di dalam jiwa ente ada ono poli. Banyak masalah liyo, jiwa liyo, ono ngene. Apakah yang ada dalam jiwanya ini namanya kalam? Juga ada namanya enggak masuk akal. Yang dibicarakan, yang diomongkan oleh Ali itulah yang namanya kalam. Hada wa kalamul maqul, hada wa kalamul kalam maklum. Apa yang ada dalam jiwa itu justru namanya kalam. Gitu loh ya Pak. Sekarang jamiah. Masa kita menamakan di dalam, gampang saja kalau gitu. Kalau ada kata yang di dalam jiwa itu dikatakan kalam, berarti ente punya kerentek untuk berbuat jahat, ini dosa ente. Dosa terus malahan. Dikub oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya kalam. Tambah lawasin banyak sekali ya kawan. Jadi sekarang yang secara bahasa, secara akal, yang maklum, yang ma'hud, apa yang dikatakan kalam? Yang keluar dari lisannya itu namanya kalam. Adapun apa yang dia simpan bukan namanya kalam. Jelas? Ngerti insyaallah ya kawan? Nah. Qala al-musannif rahimahullah. Ta'liqu ala kalamil muallif. Ta'liq takut ya, sampai di sini dulu. Aisyah, apa namanya? Anak tadi baru bahas masalah berkaitan dengan fasul intisal. Nanti kalau mau dibutuhkan satu lembar folio biasa, nyoba. Nah itu kalau mau dibutuhkan fotokopi. Kalau enggak ya nggak apa-apa.